Yang Tuhan Yesus, hari ini kita memasuki Minggu Palma. Bersama-sama kita akan mengenang peristiwa ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dan dielu-elukan oleh orang banyak. Perayaan ini ditujukan untuk memperingati sengsara Kristus. Yesus naik ke atas keledai dan berjalan menuju Yerusalem.
diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana bagi anak Daud. Hosana di tempat maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Pembacaan hukum kasih terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kecongkaan dan keegoisan kami kerap membuat kami tidak mampu berkiblat kepadamu. Saat Engkau memanggil, kami tidak menjawab. Saat Engkau memberi perintah, kami tidak menuruti. Saat Engkau memberkati, kami lupa berterima kasih. Engkau menerima kami apa adanya, namun kami sering menolak sesama. Engkau mengampuni kami, namun kami sering mendendam. Engkau mengasihi kami dengan tulus, namun kasih kami pada sesama kadang semu dan bersyarat. Engkau mempedulikan mereka yang tersisih, yang miskin dan lapar, namun kami sering merendahkan mereka. Engkau berjuang bagi mereka, tetapi kami berjuang hanya untuk diri kami sendiri. Sejak
Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, Tuhan kita sungguh pengasih. Ia tidak segera menghukum manusia yang melakukan dosa dan pelanggaran, tetapi Ia menghendaki pertobatan. Firman-Nya berkata demikian, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia Ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai Ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Yesaya pasal 42 ayat 3 dan ayat keempat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salib-Mu, Tuhanku. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salib-Mu, salib pada bukit Kalvari. Kita akan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus. Ya Allah, kami bersyukur karena kami boleh berjumpa di dalam ibadah ini sekalipun kami ada dalam jarak yang saling berjauhan. Tetapi Engkau Allah yang begitu dekat dengan kami semua. Engkau yang hadir di rumah kami, Engkau yang hadir di tengah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah, nyatakan kehendak-Mu, kami rindu mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyanyikan Mazmur 118.
pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keberkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karyamu. Tuhan yang menghajar aku dengan keras, tapi Ia tak serahkanku pada maut. Tapi tekan pintu gerbang kebenaran-Mu, aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, Kau menjawabku, dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan, kini sudah jadi batu penjuru. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dicipta oleh Tuhan, marilah kita bersorak karenanya. Ya Tuhan, beri kiranya keselamatan, dan kiranya kemujuran ya Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Diberkatilah yang datang dalam namanya, kami memberkati kamu dalam namanya. Dia menerangi kita, Tuhanlah Allah, ikutlah korban pada tanduk mezbah. Ku bersyukur kepadamu, ya Allahku, aku akan menyanyikan doa. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia
setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih sayangnya. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari Injil menurut Matius pasal 21 ayat 1 sampai ayat 11. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 21 ayat 1 sampai ayat 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya dalam kehidupannya. Hosiana. Jemaat yang Tuhan kasihi, pada tahun sekitar 1997 ada sebuah film yang diberi judul The Devil's Advocate. Film itu bercerita tentang seorang pengacara yang selalu sukses menangani kasus-kasus, dan ia menjadi seorang terkenal, dan karena itu ia tidak pernah mau kalah di dalam sebuah persidangan. Dan rupa-rupanya iblis di dalam wujud manusia mencoba memikat untuk menghancurkan sang pengacara ini. Dan film itu ditutup dengan sebuah ungkapan dari sang iblis yang menjelma menjadi manusia. Ungkapannya kurang lebih berbunyi begini, "Kesombongan adalah dosa favoritku." Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kesombongan adalah dosa favorit iblis. Sebab sejak awal manusia jatuh terseret ke dalam dosa, manusia menempatkan dirinya untuk menjadi penentu segala-galanya, termasuk menentukan apa yang baik dan yang jahat. Karena itu kita tahu dari Alkitab bahwa manusia, Adam dan Hawa, justru melakukan apa yang Tuhan larang. Sebab hal itu mereka pandang baik. Dan karena itulah kita manusia terseret ke dalam dosa. Dan pola dosa itu terus terjadi hingga saat ini. Apa yang Tuhan katakan jangan, justru seringkali itu yang dilakukan manusia. Apa yang jahat di mata Tuhan seringkali menjadi baik di mata manusia, dan itu yang dilakukan, dikerjakan. Inilah bentuk kesombongan yang ternyata meluluh lantakkan kehidupan kita manusia.
dan seringkali meluluh lantakkan segala sesuatu yang dibangga-banggakan oleh manusia. Kesombongan, keangkuhan, seringkali menempatkan kita di bibir jurang. Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, belajar dari peristiwa minggu yang kita rayakan sebagai Minggu Palmarum. Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menunggang seekor keledai beban yang masih muda, sebagaimana dinubuatkan di dalam kitab Nabi Yesaya yang mengatakan, "Lihatlah, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut." Kata lemah lembut yang mau menunjukkan tentang seseorang yang sesungguhnya punya power, punya otoritas penuh, punya kuasa penuh dalam dirinya, tetapi ia tidak mengerjakan, tidak melakukan apa yang dikehendakinya dengan semua kuasa penuh yang ada di dalam genggaman tangannya itu. Melainkan justru sekalipun ada genggaman tangannya kuasa penuh, tetapi justru ia mengerjakan kehendak Allah dengan penuh ketaatan. Yesus masuk ke Yerusalem bukan menunggang seekor kuda. Kuda pada masa itu merupakan salah satu perlengkapan perang. Selain bahwa memang dilarang oleh penguasa Romawi bagi siapapun rakyat jajahan untuk menunggang kuda, itu hanya boleh dilakukan oleh prajurit Romawi maupun keluarga penguasa Romawi. Tetapi Yesus menunggang keledai beban yang muda dalam rangka menyatakan bahwa ia datang masuk ke dalam kota Yerusalem untuk memberi dan memberitakan damai. Karena itu ia tidak menggunakan semua kuasa penuh yang ada dalam genggaman tangannya. Dengan kelemah lembutan, kerendah hatian, ia datang masuk ke kota Yerusalem untuk menyongsong derita guna menebus kita manusia berdosa. Karena itu mari memasuki Minggu Palmarum, mendekat Jumat Agung dan Paskah bagi kita. Kita merenungkan jati diri kita sebagai orang-orang yang diselamatkan justru oleh karena kerendah hatian Kristus. Karena Allah yang berkenan merendahkan dirinya, menanggung dosa umat manusia, dan dengan demikian menyatakan bahwa pengampunan diberikan bagi semua orang berdosa. Mari kita meneladani Kristus. Dia sang empunya segala kuasa, dengan lemah lembut, dengan melepas semua kuasa yang ada padanya, ia masuki kota Yerusalem. Maka sebagai orang-orang yang menyebut diri sebagai umat tebusan, anak-anak Tuhan, maka patutlah kita sekalian meneladani Kristus yang rendah hati, sebab kerendah hatian adalah tanda kita menghayati Kristus. Di tengah situasi kondisi saat ini, mari kita nyatakan hidup yang penuh rendah hati. Kita melihat betapa rapuhnya kita manusia. Kita melihat bahwa semua yang dibangga-banggakan oleh manusia modern di masa kini tak berdaya. Kehidupan terasa luluh lantak bagi kebanyakan orang pada saat ini. Semua kemodernan yang seringkali dibangga-banggakan ternyata begitu rapuh. Kita disadarkan oleh situasi saat ini betapa kita manusia sesungguhnya tak berdaya. Dan kita membutuhkan cinta kasih Allah yang menyelamatkan. Mari kita menghayati panggilan untuk hidup sebagai rendah hati, sebagai anak-anak Tuhan. Kerendah hatian yang justru dinampakkan oleh Kristus. Agar kita orang-orang berdosa ditinggikan dan dikembalikan ke dalam citra Allah, yakni kasih dan anugerah yang menyelamatkan dan menghidupkan. Selamat menyambut Jumat Agung dan Paskah. Selamat menghayati kerendah hatian Kristus, agar kita hidup semakin rendah hati. Amin.
Marilah bersama dengan gereja di seluruh muka bumi dan di sepanjang segala abad, kita membarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Kita satukan hati berdoa. Allah Maha Kasih Kristus, Juru Selamat dunia. Kami bersyukur kepadamu, kami dapat berjumpa di dalam peribadahan di rumah kami masing-masing. Kami menghayati kesatuan kami sebagai tubuh Kristus yang Kau panggil untuk menyatakan hidup berbela rasa, penuh kasih sayang, peduli, saling menopang dan menguatkan. Ya Allah, biarlah itu semua mampu kami kerjakan, terlebih di saat-saat di mana kesulitan, di mana kesedihan, di mana kekhawatiran bahkan ketakutan melanda begitu banyak manusia di muka bumi ini. Biarlah kami hadir memancarkan kasih-Mu dan menyatakan bela rasa Allah melalui berbagai hal yang dapat kami kerjakan, baik di rumah kami masing-masing bersama keluarga, maupun kami melakukan segala sesuatu bagi sesama kami. Kami mendoakan pemerintah kami mendoakan tim medis di semua rumah sakit di negeri ini, bahkan di seluruh penjuru bumi saat ini, yang sedang berjuang mengupayakan yang terbaik, mengerahkan seluruh kemampuan, bahkan sepenuh hati mereka, mengorbankan waktu mereka bersama keluarga, bahkan juga mempertaruhkan risiko yang sangat berat bagi keselamatan diri mereka. Ya Allah, berkatilah mereka, lindungilah mereka, dan tuntunlah mereka dengan hikmat-Mu. Kiranya Engkau juga memampukan kami untuk tetap bersabar dan mampu menahan diri, menjaga diri, agar kami dapat bekerja sama dengan sebaik-baiknya, melakukan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami, guna membatasi penyebaran virus yang sedang menjadi pandemi ini. Bapa, berkati saudara-saudari kami yang terkena dampak langsung secara ekonomi dari situasi kondisi saat ini. Engkau yang menolong memampukan mereka dan juga kami untuk tetap menyatakan kehidupan yang saling berbagi. Engkau yang memampukan gereja-gereja-Mu untuk menyatakan dan menjadi saluran cinta kasih Allah. Kami menyerahkan seluruh kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang selalu hadir dan menyertai serta menolong kami melewati masa-masa sulit ini. Di dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami berserah diri, kami berdoa dalam Kristus Yesus, penyelamat dunia. Amin. Marilah kita nyatakan rasa syukur melalui pemberian persembahan. Firman yang mendasari persembahan terambil dari 2 Tawarikh 31 ayat 12a. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Nyanyian jemaat kita akan mengambil dari Kidung Jemaat 367 ayat 1. Padamu Tuhan dan Allah.
di surga, terima kasih ya Bapa bahwa pada hari ini kami semua boleh berkumpul ya Bapa bersama dengan keluarga kami di rumah pemberian-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan bahwa pada hari ini kami boleh memberikan sedikit apa yang kami memiliki ya Bapa. Kiranya Engkau berkati ya Bapa agar persembahan yang dapat kami berikan ini yang tidak seberapa dapat jadi berkat bagi sesama kami ya Bapa. Kiranya Engkau berkati ya Bapa agar tangan-tangan yang mengolah persembahan ini, kiranya Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan ya Bapa. Kiranya dapat menjangkau ya Bapa teman-teman dan sanak saudara kami di luar sana yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan doa permohonan dan puji syukur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Allah yang punya kerajaan dan kuasa sampai Jemaat yang Tuhan kasihi, kita akan kembali ke dalam perjuangan hidup kita. Bertahan di rumah dan tetap mengerjakan cinta kasih Allah, membantu sesama kita dengan apa yang dapat kita lakukan bersama. Mari kita terus memandang ke arah salib Kristus, nun di bukit yang jauh, tampak kayu salib.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dengan mengarahkan hati, kami memiliki keberanian untuk belajar menjadi hamba yang rendah hati, Jadilah saksi Kristus. yang siap memberitakan bahwa janji Allah selalu ditepati melalui kehidupan kami di sini, kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.